Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky dengan NIM 23100-105. Saya dari kelas Informatika A. Jadi di sini saya akan menjelaskan isi dari kode, di mana kode ini menjadi dasar dalam pemrograman Python. Mungkin langsung saja untuk kode pertama. Di sini ada print hello world, di mana kode ini berfungsi untuk menampilkan teks atau string ke layar. Kemudian ada print 3.14. 3.14 di sini saya memasukkan versi Python saya, di mana kode ini menampilkan angka bertipe float atau desimal, di mana dia akan menampilkan hasil 3.14 sebagai outputnya. Kemudian ada print 1000, di mana ini menampilkan angka integer atau bilangan bulat. Kemudian ada print test print, di mana kode ini menampilkan text string berupa teks di sini. Kemudian ada print, ini adalah string plus string 123, di mana kode ini menggabungkan teks dan angka yang berfungsi sebagai nilai adalah stringnya, kemudian 10 adalah integernya, kemudian string 10 mengubah angka menjadi string, lalu digabung menggunakan plus, di mana outputnya nanti akan menghasilkan ini adalah string 123. Kemudian untuk yang selanjutnya, print nilai plus string 10. Mungkin sama seperti sebelumnya, ini menggabungkan teks dengan angka. Kemudian ada print nilai persen di string persen 100. Kode ini berfungsi untuk menampilkan angka integer dalam format string. Nah, outputnya nanti adalah nilai 100. Kemudian ada print nilai plus string 10 plus string 2 plus sama dengan string 12. Dimana kode ini menampilkan operasi matematika yang fungsinya itu menghitung matematika dalam bentuk teks. Kemudian ada print nilai plus string 10 plus string 2 plus sama dengan plus string 12, di mana kode ini adalah kode yang menampilkan operasi matematika yang dimana fungsinya itu menampilkan perhitungan matematika dalam bentuk teks. Output dari kode ini sendiri itu adalah nilai 10 tambah 2 sama dengan 12. Kemudian ada print nilai persen di plus persen di sama dengan persen di persen 10 tambah 2, di mana output dari kode ini adalah nilai 10 tambah 2 sama dengan 12. Nah, kode ini itu berfungsi untuk integer. Kemudian 10 plus 2 adalah nilai yang dimasukkan ke format. Kemudian yang selanjutnya itu ada print nilai persen di adalah integer 4%45, di mana kode ini berfungsi untuk mengubah float menjadi integer, di mana nanti output yang akan dikeluarkan adalah nilai 45 adalah integer. Kemudian yang selanjutnya itu ada nilai plus string 45 adalah integer, di mana kode ini berfungsi untuk menggabungkan string dengan str. 45 di sini berfungsi untuk diubah menjadi string, lalu digabungkan dengan teks menggunakan plus, sehingga output yang dihasilkan nanti adalah nilai 45 adalah integer. Kemudian ada print nilai plus str10 plus str2 sama dengan str12. Nah, kode ini itu menampilkan operasi matematika seperti yang sebelumnya, di mana menampilkan perhitungan matematika dalam bentuk teks. Nah, nilai output yang dihasilkan adalah nilai 10 tambah 2 sama dengan 12. Baik, untuk yang selanjutnya itu ada print jumlah persen di dengan persen di adalah persen di. Persen 1, 2, 3. Di mana kode ini adalah contoh lain penggunaan format
di mana 1, 2, 3 ini berfungsi untuk menampilkan nilai 1, 2, 3 dalam kalimat, sehingga outputnya nanti akan berupa jumlah 1 dengan 2 adalah 3. Baik, yang selanjutnya ada print nilai float persen di persen 32.012. Nah, di mana kode ini berfungsi untuk mengubah float menjadi integer, di mana di sini outputnya akan menjadi 32 karena 32 adalah bilangan integer. Kemudian yang selanjutnya itu ada print nilai float persen s persen 32.012, di mana fungsi ini menampilkan nilai sebagai string, sehingga output yang akan dihasilkan adalah nilai float 32.012. Selanjutnya itu print nilai float persen f persen 32.012, di mana fungsi ini untuk menampilkan float dengan 6 angka di belakang koma. Nah, sehingga outputnya nanti ada nilai float 32.012000, di mana ada 6 angka di belakang koma. Selanjutnya ada print nilai print s persen, kemudian ada print nilai persen s persen 100.05 tambah 10.003, di mana kode ini merupakan operasi penjumlahan float. Nah, fungsinya itu menjumlahkan dua angka float lalu menampilkannya, sehingga output yang dihasilkan adalah 110.052. Kemudian ada print nilai persen 4f persen 100.05001 tambah 10.003, di mana kode ini menampilkan hasil dengan 4 angka di belakang koma, sehingga output yang dihasilkan adalah nilai 110.0530. Baik, untuk yang selanjutnya itu ada print. Di sini ada buka kurung kurawal format hello world. Nah, di mana di sini kode ini berfungsi sebagai format string menggunakan format. Nah, fungsi kurung kurawal di sini adalah placeholder, di mana format hello world yang ada di sini mengisi placeholder tersebut dengan nilai, sehingga output yang akan dikeluarkan nanti adalah hello world. Kemudian ada print nilai 2 plus 3 adalah bilangan ganjil. Nah, kode ini itu adalah kode untuk print dengan beberapa parameter. Nah, fungsi 2 plus 3 di sini dihitung terlebih dahulu, kemudian print akan menampilkannya dalam beberapa nilai sekaligus dipisahkan koma. Jadi, output yang dihasilkan nanti adalah nilai 5 adalah bilangan ganjil. Kemudian ada print hello 13.45, kemudian 123 teks. Nah, di sini adalah kode, di mana kode ini memprint teks dan angka. Nah, fungsinya itu menampilkan string dan angka dalam satu baris, di mana output yang dihasilkan nanti adalah hello 13.45 123 teks. Untuk yang selanjutnya itu adalah print 12,10,0.5. Nah, ini adalah fungsi untuk memprint beberapa angka, di mana kode ini menampilkan beberapa nilai numerik, sehingga output yang dihasilkan itu nanti 12, 10, 0,5. Yang selanjutnya ada print 11 adalah blok 1 dengan nilai persen d, persen 120, kemudian ini adalah blok 2 dengan nilai persen 2f, persen 12.0345. Nah, kode ini adalah format string dengan persen, di mana fungsi persen d di sini adalah untuk integer, kemudian persen 2f di sini untuk float dengan 2 angka di belakang koma, sehingga output yang dihasilkan nanti ini adalah blok 1 dengan nilai 120, ini adalah blok 2 dengan nilai 12.03. Selanjutnya ada komentar. Nah, di sini ada print hello world, kemudian ada komentar, ini adalah komentar, dia ditandai dengan tanda pagar. Kemudian ada multiple comment in Python, ini berfungsi digunakan untuk komentar atau dokumentasi multibaris. Kemudian ada print hello world 2. Jadi output yang dihasilkan nanti adalah kalimat yang di print. Jadi semua yang telah dikomentar dia tidak akan ikut
tampilkan. Kemudian yang selanjutnya itu ada import math. Nah, import math ini adalah import library, di mana ini berfungsi mengimport library Mathematica Python. Library ini memiliki fungsi seperti sin, cos, log, sqrt. Nah, kemudian ada dirtmath, di mana ini kode yang dimana kita bisa melihat isi library yang sudah kita importkan. Nah, di sini ada doc, loader, name, package, dan mungkin ada banyak lagi yang bisa dilihat. Kemudian ada help math, di mana ini dokumentasi library-nya. Nah, kode ini berfungsi untuk menampilkan dokumentasi lengkap modul math. Nah, ini mungkin bisa dilihat sendiri. Di sini ada beberapa penjelasan terkait fungsi matematikanya. Kemudian ada help math log, di mana kode ini menampilkan dokumentasi khusus fungsi logaritma, ditandai dengan log di sini. Oke, kemudian ini dia outputnya berupa penjelasan dari matematika logaritmanya. Kemudian ada math cos 0, di mana ini menggunakan fungsi math menghitung fungsi kosinus dari 0 radian, di mana output yang dikeluarkan nanti ada 1.0 karena cos 0 adalah 1. Kemudian ada import time, di mana ini mengimport library time. Nah, library ini berfungsi menggunakan pengolahan waktu. Kemudian ada help time, di mana kode ini berfungsi menampilkan dokumentasi model time. Dan sini ada penjelasannya mengenai library time, mungkin bisa dilihat sendiri. Kemudian ada time time, di mana ini berfungsi menampilkan waktu saat ini. Nah, kebetulan ketika saya running kode ini, dia ada di Monday, bulan Maret, tanggal 9 jam 19.43 2026. Nah, kemudian ada var 12 di sini, di mana ini berfungsi untuk membuat variabel bernama variabel 12. Nah, di sini saya taruh variabel 12 sama dengan 10. Kemudian ada contoh penggunaan variabel yang salah, di mana dia menggunakan angka di depan kalimat. Nah, ini adalah kode yang salah. Kita tidak boleh menampilkan angka di depan variabel, sehingga nanti akan menyebabkan error. Kemudian ada tanda dolar di sini, value sama dengan hello world. Nah, ini adalah contoh penggunaan value yang salah. Kemudian yang selanjutnya itu ada penggunaan value yang benar, di mana value sama dengan hello world, maka print value. Karena value di sini adalah hello world, maka output yang akan ditampilkan adalah hello world. Kemudian ada value sama dengan 10, sama ya. Kemudian ada file name di sini, file name word doc, di mana ini variabel file yang berfungsi menyimpan nama file. Kemudian ada variabel umur di sini, umur sama dengan 20. Kemudian type umurnya di sini adalah integer. Umur sama dengan 20. Kemudian type umur di sini outputnya str. Nah, perbedaannya itu ketika dia tidak dibersamai dengan string, maka dia outputnya adalah integer. Kemudian ketika dia menggunakan string, maka output yang dihasilkan adalah str. Kemudian ketika umur sama dengan false, tipe umur adalah boolean. Kemudian umur 20, high 3.14, maka type umur yang akan ditampilkan adalah berupa list. Kemudian ada umur set 20, high 3.14, kemudian type umur di sini adalah set. Nah, kode ini berfungsi mengubah data menjadi set atau kumpulan data unik. Kemudian untuk kode selanjutnya ada umur, di mana outputnya itu menampilkan isi variabel yang sudah diinputkan sebelumnya, yaitu 20, 3.14, dan high. Kemudian ada umur sama dengan 30, di mana ini mengonversi tipe data, membuat variabel umur dengan nilai 30 bertipe integer, di mana umur di sini sama dengan 30 dan tipenya ada integer. Kemudian ada umur, str umur, tipenya nanti umur adalah str, kemudian umur, maka outputnya akan disertai dengan string.
Baik, kemudian ada umur sama dengan float umur, di mana umur nanti akan mengeluarkan output yaitu 30.0. Kemudian nilai sama dengan 2 tambah 3, print nilai plus str nilai, output yang dihasilkan adalah nilai 5. Mengapa demikian? Karena ini mengubah angka menjadi string lalu menampilkannya. Kemudian ada data 1000 ini, kemudian data integer data, print type data. Nah, di mana nanti dia akan menampilkan angka yang diinputkan. Kemudian ada kelas di sini, kelasnya itu nanti akan ada integer. Kemudian ada inputan dari pengguna, dimana ketika kita menjalankan kode ini, kita coba. Nah, dia akan meminta angka untuk diinputkan di sini. Saya coba untuk menginputkan 10, enter. Maka data yang akan ditampilkan nanti, saya shift enter, adalah 10 karena saya tadi menginputkan angka 10. Kemudian kode ini sama seperti sebelumnya, kita disuruh untuk menginputkan data ketika kode ini dijalankan. Saya ulang kodenya, shift enter. Nah, ini dia akan meminta kita untuk menginputkan data. Untuk angka pertama yang saya inputkan adalah 5, saya enter. Kemudian angka kedua ada 3. Nah, di sini dia akan menampilkan hasil dari angka yang saya masukkan, di mana A tambah B sama dengan 15. Maaf, A tambah B sama dengan 8. Kemudian yang selanjutnya, shift enter. Ini kita disuruh untuk menginputkan data. Saya inputkan data 10, enter. Kemudian angka 5, enter. Maka output yang dihasilkan adalah 15. Kemudian yang selanjutnya ini saya shift enterkan lagi. Kita disuruh untuk menginputkan data. Saya inputkan data 5 lagi. Kemudian angka kedua ada 5 juga, enter. Maka hasil yang dikeluarkan ada 1.000. Mengapa demikian? Karena kode ini menjalankan 3 angka di belakang koma, di mana yang sebelumnya 5 bagi 5 adalah 1, ditambahkan 3 angka di belakangnya, jadinya 1.000. Kemudian yang selanjutnya ini ada sama, saya shift enter kan. Di sini saya menambahkan 8, enter. Kemudian 4, enter. Nah, di sini hasilnya 2. 8 bagi 4 ada 2, dan kemudian dia akan menambahkan 6 angka di belakang koma. Jadi output yang dihasilkan adalah 2.00000. Kemudian yang selanjutnya ada ini, saya masukkan datanya. Saya 10, enter. Angka kedua ada 2, enter. Maka output yang dihasilkan adalah 5. Untuk kode selanjutnya ada model time, di mana model ini, kode ini menampilkan library waktu. Kemudian ada time, di mana dia mengimport waktu sekarang, di mana saya mengerannya itu ada hari Senin, Maret tanggal 9 jam 14 sekian 2026. Kemudian ada from time import time, di mana kode ini berfungsi untuk mengimport time-nya. Nah, dan ini ada time-nya, dia menampilkan waktu seperti tadi. Kemudian ada from time import time as xx, di mana menggunakan alias xx untuk time. Kemudian x ini ada sama ya fungsinya, karena xx ini adalah aliasnya. Kemudian ada yang selanjutnya, di sini kita masuk ke operator pangkat atau aritmatika, di mana ini berfungsi untuk perhitungan, di mana A sama dengan 10 ditambah 10 sama dengan 20. Nah, 20 ini akan dipangkat 2. 20 pangkat 2, 20 kali 20 sama dengan 400. Kemudian ada ini. Sebelumnya saya sudah menginputkan data. Angka pertama yang saya inputkan ada 5, kemudian angka kedua ada 3, dan output hasilnya ada 8. Sama seperti yang sebelumnya, bedanya ini ditambah, kemudian ini dikurangi, kemudian yang selanjutnya itu dikalikan, kemudian yang selanjutnya itu dibagi. Kemudian ada operator sisa bagi, di mana output yang dihasilkan nanti adalah 5% 3 sama dengan 2. Kemudian ada operator pangkat, di mana 5 pangkat 3 sama dengan 125. Nah, kemudian ada di sini 2 dikali 8 sama dengan 16.
Kemudian yang selanjutnya di sini ada plot input masukkan nilai A. Kita coba shift enter. Nah, kita masukkan angka pertamanya ada 2, enter. Kemudian angka keduanya 4, enter. Nah, hasilnya ada 20. Di mana A pangkat 2 tadinya 4, kemudian 4 16, jadinya hasilnya 20. Kemudian ada A sama dengan 8, kemudian print nilai awal. Nah, karena saya menginputkan 8 pada kode, maka dia akan mengeluarkan output nilai awalnya 8. Nah, kemudian A plus sama dengan 1, print ditambah 1. Karena nilai awalnya 8, maka dia akan ditambah 1. Jadi hasilnya 9. Kemudian A pangkat 2. Nah, karena tadi nilainya adalah 9, dia akan dikalikan dengan 2, yaitu hasilnya 18. Kemudian ada A min sama dengan 5. Nah, nanti angka ini akan dikurungkan dengan 5 dan hasilnya ada 13. Kemudian ada A dibagi 2, di mana nilai A sebelumnya akan dibagi 2 dan outputnya akan menghasilkan 6,5. Kemudian ada B sama dengan 31,5, B plus sama dengan 0,5, print B. Maka hasil dari penjumlahan ini adalah 32. Kemudian C sama dengan true, C plus false sama dengan false, kemudian print C, di mana ini hasilnya nanti adalah 1. Kemudian ada print type C. Nah, karena nilai C adalah 1 sebelumnya, maka dia adalah integer atau bilangan bulat. Kemudian C sama dengan true, print type C, C plus true, print type C. Nah, yang pertama adalah tipe dari C adalah boolean. Kemudian tipe kedua adalah integer. Untuk yang selanjutnya ada Word, Python, Word plus programming. Nah, kita print Word di mana Word ada Python dan programming. Sehingga outputnya adalah Python programming. Kemudian ada Word basic Python, Word replace basic. Kita print Word. Nah, karena kita mau hapus kalimat basic, jadi output yang akan dikeluarkan adalah Python saja. Kemudian yang selanjutnya adalah A sama dengan integer, input nilai A dan input nilai B. Nah, karena kita coba di sini, enter. Nah, kita inputkan data awalnya. Saya inputkan angka 10 untuk angka pertama, kemudian 5 untuk angka keduanya. Oke, apakah 10 sama dengan 5? Itu salah. Kemudian kita coba yang selanjutnya. Oke. Apakah A lebih kecil dari B? Apakah 10 lebih kecil dari 5? Maka hasilnya adalah false, salah. Kemudian, apakah 10 lebih besar dari 5? Maka hasilnya adalah true. Kemudian, apakah A lebih kecil sama dengan B? Karena saya tadinya menginputkan 2 di sini dan 5, maka hasilnya true karena 2 lebih kecil dari 5. Kemudian, apakah A sama dengan besar B? Dan ketika saya menginputkan angka 1 lebih besar dari 5, maka dia hasilnya salah. Kemudian, apakah 1 tidak sama dengan 5? Maka hasilnya true karena angkanya berbeda. Kemudian ada A sama dengan false dan B sama dengan true. Ini adalah operator logika dari N. Kemudian ada C sama dengan A and B, kemudian print %R and %R sama dengan %R ABC. Maka output yang dikeluarkan nanti adalah false and true sama dengan false. Kemudian ada false or true. Kemudian ada logika OR, di mana C sama dengan A or B, print %R or %R sama dengan %R %ABC. False or true sama dengan true. Kemudian ada logika NOT, sama dengan C sama dengan not A. Jadi print not %R sama dengan %R BC, not true sama dengan true. Kemudian ada operator identitas di mana A sama dengan string 12, kemudian B sama dengan 12, print A is B. Karena ini dua tipe yang berbeda, maka hasilnya adalah false. Kemudian A sama dengan 12, kemudian kita jalankan.
type A, kemudian ada help A, di mana dia akan menampilkan penjelasan terkait type A dan help A. Kemudian ada A is not B, maka output yang dihasilkan nanti adalah false. Kemudian A, B, hasilnya 12, 12. Jadi nilai A di sini 12 dan nilai B di sini 12. Kemudian di sini ada mengecek tipe data. Di sini ada pengecekan di mana X sama dengan 14.5, print type X is integer. Nah, karena bukan, maka dia akan mengeluarkan output false. Kemudian ada print type X is not integer. Nah, karena ini benar, maka output yang dikeluarkan adalah true. Kemudian ada print type X is float, maka hasilnya adalah true. Kemudian ada print type X sama dengan float. Nah, karena ini benar, maka output yang akan dikeluarkan adalah true. Kemudian ada membership operator, di mana A sama dengan hello world, B adalah word, B in A. Maka output yang akan dikeluarkan adalah true. Kenapa? Karena substring ada di dalam string. Nah, kemudian ada membership, ada list. Nah, di sini ada list ayam, jambu, dan kucing. Name di sini sama dengan kucing, name in list adalah true. Kemudian ada name sama dengan jeruk, name in list, dan output yang dikeluarkan adalah false. Kenapa? Karena jeruk tidak ada di dalam list, sedangkan kucing tadinya ada di dalam list, makanya dia mengeluarkan output true, sedangkan jeruk menghasilkan output false. Kemudian name not in list, di mana output yang dikeluarkan adalah true. Karena jeruk di sini not in list, maka output yang dikeluarkan adalah true. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.